Baik, kita lihat seperti apakah sebetulnya smell yang ada di berbagai kode program yang harus kita atasi dengan berbagai teknik refactoring, ya. Jadi selalu diingat gambaran ini, refactoring ini tidak mengubah fungsionalitas tapi mengubah kode-kode program agar supaya menjadi kode program yang clean. Nah, ini kita harus menyamakan persepsi karena kita yang dirty aja nggak tahu, jangan-jangan codingan kita tuh dirty semua. Atau kita tuh nggak tahu kode kita tuh udah clean, udah bersih gitu ya. Kalau memang disesuai dengan yang sudah diajarkan, insya Allah sebetulnya kode-kode program kita clean. Tetapi sepanjang development dan maintenance, terutama ketika ada modification request, mungkin tidak menyadari kode-kode kita menjadi dirty. Dan sebetulnya barangkali juga kita dapat ditugasi untuk memeriksa kode orang yang kita tidak tahu ya seperti apa, mungkin kode-kodenya juga menjadi dirty ya. Nah, jadi code smell ini everywhere ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah juga mencela ya, kita sesama developer, programmer harus saling menghormati. Tetapi kalau kita melihat kode-kode orang tuh smellnya terlalu banyak juga keterlaluan, itu juga kita harus bersikap juga, punya sikap juga ya, bahwa seorang mau mengklaim diri menjadi programmer, mengklaim diri informatikawan, mengklaim diri sebagai developer, jangan ngodenya smell dong gitu ya. Kita juga harus campaign bahwa kode smell ini akan mengganggu sekali ya. Jadi kita semua nih agen-agen perubahan ya, atau ya mudah-mudahan sih justru dengan perkembangan teknologi untuk mengajarkan clean code ini sudah digaung-gaungkan juga gitu ya, bahwa kode itu harus clean, yang clean itu harus seperti apa, sehingga mudah-mudahan semua developer di negeri ini pengkodingannya clean. Kalaupun memang tidak clean ya berarti kita refaktorkan saja ya. Ya begitulah ya, smell everywhere ya. Ya, jadi bercandaannya ini saya suka sekali ya kartun ini ya. Ya begitulah ya, kalau kita berjujur melihat codingan kita, smell di mana-mana ya. Nah, jadi kita sudah tahu bloaters ya, bloater juga ada kode program yang besar, lalu kode-kode ini smell kelompok lainnya. Bloater itu ada 5 macam ya. Kita sudah detail long method, jadi kita belajarnya satu detail gitu ya. Yang penting kita melihat oh ini tuh smell toh ya. Nah sekarang kita lihat yang lainnya, yang large class. Kalau long method sudah terbayang, metodenya long, large class juga terbayang, kelasnya large gitu ya. Padahal kita tahu bahwa sebuah kelas ini harus jelas fungsionalnya. Ya, jadi kelas itu diciptakan atau kita membuat kelas harus punya tujuan, satu tujuan, goal dari kelasnya itu satu, jelas. Kalau kita terlalu banyak ya menetapkan kelas itu untuk berbagai kebutuhan, jadi segala bisa gitu ya, segala bisa, kelas yang serba ada, sagalaya, itu sebetulnya bukan konsep yang baik. Jadi kalau kita supermarket, sering ke supermarket, di situ semuanya ada, kalau kelas tuh nggak bisa juga ya, kelas itu haruslah punya fungsional tugasnya tersendiri. Di sini dicontohkan ya, kelasnya ya sambil nelfon, sambil nyiram bunga, sambil ngoding, sambil ngangkat barbel, bersih-bersih, masak. Ya bayangkanlah seperti itu. Jadi kamu lihat lagi kode-kode program kalian, lihat kelasnya ya, kayak gini nggak? Kamu mengabuse nggak kelas-kelas kamu, memaksakan dia mengerjakan berbagai hal? Ya, silahkan dilihat ya. Kalau kita ngodingnya udah MVC sih sebenarnya nggak akan ya. Kalau kita sudah tertib menggunakan framework, itu seharusnya tertib MVC. Tapi banyak juga orang kan males frameworknya dipenuhi karena rigid ya. Rigid artinya framework itu kan kaku, mengharuskan. Males mau kontrolernya kumpulin semua kode di situ. Ya nggak apa-apa sih, tapi palingan nanti kena persoalan smell large class ya. Reasonnya ya gini, awalnya usually start small, but over time they get bloated as the program grows. As is the case with long method as well, programmers usually find it mentally less taxing to place a new feature in an existing class than to create new class for the feature. Jadi ya gitu, kaitannya erat banget sama long method ya. Jadi kita kebiasaan nambahin lagi metode, nambahin. Atau tadi kita bikin long method nih, ternyata kode kita long, lalu kita ekstrak semua ya.
jadi metodenya yang banyak. Metodenya banyak banget gitu ya, dan metode banyak itu membuat kelas kita menjadi gendut ya. Jadi memang mentalitinya seperti itu, kita nambahin fitur di kelas tersebut daripada kita membuat kelas baru untuk fitur yang baru tersebut. Solusinya seperti apa? Gampang, potong kelasnya ya. Kalau long method potong lalu membuat metode baru, kalau large class potong buatlah menjadi kelas yang baru. Ya, jadi treatmentnya when the class is wearing too many functional hats, think about splitting it up. Ya, jadi kalau fungsionalnya terlalu banyak, split it. Jangan ragu-ragu ya, split it. Caranya gimana? Nah, kalau method extract method, kalau class extract class ya. Help if part of the behavior of the large class can be spun off into a separate component atau extract subclass. Nah, help if a part of the behavior of the large class can be implemented in different way or it used in rare cases. Jadi kita membuat subclasses. Masih ingat subclass? Subclass itu kelas turunannya ya. Jadi kita daripada membuat kelas baru, kita membuat kelas turunan. Extract interface. Help if it necessary to have a list of the operation and behavior that the client can use. Jadi sebenarnya kalau kita memperhatikan bahwa kelas kita kok banyak banget sih metode-metodenya, dan metode-metode ini sebetulnya banyak banget dipakai diulang-ulang, bisa jadi kita lebih baik membuat sebuah interface daripada membuat kelas. Masih ingat interface? Interface itu kumpulan metode-metode kan? Nanti eksekusi atau implementasi dari interface tersebut dibuatkan di kelas-kelas masing-masing yang spesifik membutuhkannya. Tapi nama kelasnya, nama-nama metodenya itu sudah disiapkan di kelas kita yang dijadikan menjadi sebuah interface. Ini kalau kita melihat kondisional ya, kapan kita melakukan treatment 3 hal ini. Tergantung si kelas kita ini gendutnya kenapa gitu ya. Maka treatmentnya atau obatnya tentu saja harus sesuai dengan gejalanya ya. Jangan sampai kita melakukan extract interface tetapi sebetulnya harus extra class saja sudah bisa gitu. Oke. If a large class is responsible for the graphical interface, you may try to move some of its data and behavior to a separate domain object. In doing so, it may be necessary to store couplet of the same data into places and keep the data consistent. Duplicate of source data offer a way to do this. Nah, jadi kita ada offer ya, ada tawaran untuk treatment yang bernama duplicate of source data. Tetapi harus diperhatikan juga bahwa ini terjadi kalau memang kelas kita yang gendut itu terkait dengan graphical interface. Sehingga kita harus move ya, di move-nya itu kita pisahkan, split-nya itu jangan kodenya yang di-split, tapi behavioralnya yang di-split ya. Jadi datanya itu yang semua yang terkait necessary data ya, pengelolaan data kita pisahkan gitu ya. Sedemikian supaya kita duplikatkan supaya ya satu untuk kepentingan GUI, satu untuk kepentingan pengelolaan atau akses data, si variabel-variabelnya tetap bisa digunakan. Ya, jadi ini kondisinya kalau ternyata yang kelas gendutnya itu terkait dengan graphical interface, sehingga yang terpaksa dilakukan adalah duplicate observed data, ya. Nah, kita lihat seperti ini nih. Jadi payoff-nya akhirnya kalau kita melakukan refactoring, kita bayangkan kelas kita yang gendut tadi, sekarang menjadi kecil-kecil dan menjalankan tugasnya masing-masing. Rapih ya. Jadi inilah konsep yang betul. Kelas itu harus dibangun berdasarkan tujuan, fungsionalitas, atau goal dari kelas tersebut. Kalau terlalu banyak tercampur dan berbeda beragam kepentingan, ya nyiram dengan bersih-bersih agak mirip sih.
Tapi menyiram dengan masak agak jauh ya, masa nyiram sambil masak. Kalau ngoding sambil nelfon mungkin bisa, tapi ngoding sambil masak kayaknya jangan deh ya. Nah ini, jadi ini pun masih bisa kita diskusikan mana yang mau dikelompokkan ya, tergantung dari kode program yang digunakan ya. In many cases, splitting large class into part of a duplication of code and functionality. Jadi memang tujuannya mensplitkan ini supaya kode-kode programnya terfokus yang bisa di-reuse oleh kode program lainnya. Ya, saya mau menunjukkan resep yang pertama yang paling gampang. Ya, jadi kita tuh nggak usah semua ngerti tahu teknik, tapi ngerti secara konsep. Kalau ada smell, treat ya, cari treatmentnya. Treatmentnya ya refactoring ya. Refactoring yang mana yang cocok? Di paparan, oh saya ada e-booknya ya, e-book ini nanti saya bagikan juga, tapi mungkin sulit untuk membacanya karena tebal banget gitu ya. Jadi kita gitu tugasnya, oh ya ada smell nih, smellnya macam-macam, harus diapakan. Cari treatment yang sesuai, cari refactoring yang sesuai. Di sini large class, refactoring yang sesuainya adalah extract class. Resipi yang pertama diapakan ya. Kita punya banyak banget variabel yang ada di kelas person. Ceritanya ya di sini dilihatkan sedikit. Bagaimana melakukan ekstraknya ya, ekstrak saja person dengan telepon number. Telepon numbernya dijadikan sebuah kelas di mana kelas itu nanti diakses oleh person, di use ya. Dan di telepon number ini ada office area code dan office area number, kita pindahkan menjadi sebuah cluster sendiri. Biasanya person juga ada loh yang alamat. Alamat itu kan ada RT, RW, alamat yang bagus tuh kan selain jalan nomor, ada RT, RW-nya, kelurahan, kecamatan, kota, dan kode pos. Nah itu cocoknya jangan dijadikan string semua di kelas kita, tapi dijadikanlah sebuah kelas terpisah dan bernama kelas address atau alamat. Oke ya, jadi kalau belajar OO-nya betul, di KPLBO-nya sungguh-sungguh memperhatikan gitu ya, meskipun tidak paham tetapi berusaha memahami, ketika masuk ke sini, ke CodeSmell, itu insya Allah nggak ada kejadian-kejadian terlalu banyak variabel ya, menyebabkan kelas kita menjadi terlalu gendut gitu. Oke, nah jadi seperti ini. Jadi create a new class and place the field and method responsibility for the relevant functionality. Jadi jangan lupa metodenya juga ikut pindah ya, terutama yang aggregator. Sesuaikan dengan kelas baru tersebut di mana atributnya ikut pindah ke kelas baru. Ya, kalau why tadi ya, classes always start out clear and easy to understand. They do their job and mind their own business as it were, without butting into the work of other classes. Nah, jadi prinsipnya kelas itu seperti itu, ingat loh. Dia fokus pada jobnya sendiri. Kalau kamu masih bikin kelas di dalamnya macam-macam pekerjaan, tolonglah itu tuh smell ya. Bikinlah jadi beberapa kelas yang fokus kepada their job ya. Jadi kelasnya masing-masing without butting into the work of other classes. Nggak usah ngerecokin kelas lainnya. Ya kecuali kalau ngambil atau minta layanan, minta hasil dari kelas lain, oke lah. Tapi kalau butting into itu ya berarti mengkaitkan dengan kelas lain, tetapi sebetulnya tidak necessary, nggak perlu banget gitu ya. Nah, tapi persoalannya but as the program expand, the methods edit, and then appeal dan seterusnya, some classes are performing more responsibility than effort efficient. Jadi akhirnya akan menjadi kelas yang terlalu banyak tanggung jawabnya, ya kasihan ya. Maka benefit dari refactoring ini, jadi kita akan melihat menjadi single responsibility principle. Jadi satu kelas itu satu responsibility. Ini adalah prinsip atau konsep kelas yang seharusnya kita sepakati bersama ya. Dan kemudian the code of your classes will be more obvious and understandable. Jadi kodenya nanti lebih obvious dan lebih mudah dimengerti. Percayalah gitu ya. Jadi kalau kode-kode programnya single responsibility principle diterapkan, kode program akan menjadi lebih untuk dibaca. Single responsibility classes are more reliable and tolerant of change. For example, say that you have a class responsibility for 10 different things. When you change in this class to make it better for one thing,
you risk breaking it for the number, for the 9 others. Ya, jadi ada risikonya juga kalau kita men-split kelas-kelas kita ya menjadi different kelas yang lain. Nah, how to refactornya? How to-nya create new class. Lalu kelas tersebut to contain the relevant functionality. Ya, jadi caranya sih bikin kelas baru, lalu functionality barunya pindahkan, lalu create a relationship between the old class and the new one. Jadi tetap sambungkan, hubungkan antara kelas baru dengan kelas yang lama, ya jangan dipisah begitu aja. Optimally, this relationship is unidirectional. This allow the using the second class without any issue. Jadi kalau di pengkodingannya sudah rapih ya, kita akan bertemu dengan yang disebut dengan istilahnya ini ya, kelas yang tadi single responsibility. Nah, jadi kalau kita splitkan, karena sementara responsibility-nya udah masing-masing, tetap ada interaksinya ya, ada interaksi antar objeknya, ada relasi antar objeknya, maka harusnya tetap disambungkan ya. Kemudian gunakan use move field and move method. Nah, ada kalau tadi extract method, ini move method. Jadi metodenya di move, bukan extract, tapi di move ya istilahnya. Juga fieldnya move. For each field and method that you have decided, move to the new class. For method, start the private one in order to reduce the risk of making a large number of errors. Try to allocate just a little bit of time and test the result. Di sini sebetulnya kita bisa melihat ya tata caranya sebetulnya tinggal move method dan move field aja. Move gitu ya. Nah, setelah moving diapakan? Take one more look at the resulting classes. Dilihat lagi kelasnya itu. An old class with change responsibility may be renamed for increased clarity. Jadi kalau karena di split, masing-masing kelas itu kan responsibility-nya apa sekarang. Kalau masih ternyata jadi berubah, diubah lagi ya. Change responsibility may be renamed for increased clarity ya. Jadi bagusnya sih satu kelas itu jelas ya tujuannya apa. Kalau sudah dipisahkan seperti ini, kalau tujuannya terjadi perubahan, ya tolong aja beri nama yang sesuai. Oke, kalau menurut saya large class itu cukup simple ya. Hanya memang persoalannya kalau movie field ya. Jadi kalau kelas 1 kita buatkan kelas 2 lalu fieldnya di move. Nah, kalau metode sama ya tinggal di move. Ini juga kelas kedua ini kelas yang baru dibentuk dan itunya kita pindahkan. Kalau Y refactor ya sudah tahu ya. Kenapa kita menggendutkan kelas sehingga harus di refactor. How to refactornya kita sudah tahu juga, ada extra class, lalu move field dan move method ya, seperti itu. Kemudian di sini kalau ada persoalan sudah dikaitkan dengan superclass dan subclass, maka ini ada penanganan yang terpisah ya. Oke.
Nah, untuk sekarang kita baru lihat-lihat dulu ya, nanti kita benar-benar mencoba nih. Kalau ini ekstrak subkelas ini, kode kelas kita seperti ini, kita buatkan saja satu subkelas yang berisi masing-masing metode ya. Nah, jadi kita lihat kalau ekstrak subkelas ini benefitnya create a subclass quickly and easy, gampang banget ya. You can create several separate subclass if your main class is currently implementing more than one such special classes. Jadi memang bikin subclass itu boleh-boleh aja, tetapi si superclassnya harus diperhatikan juga gitu ya. Apakah ada hal yang dilakukan atau metode dan atribut yang spesial di superclassnya, bukan subclassnya. Itu cocoklah dibikin subclass. Jadi kalau kapan kita melakukan inheritance atau subclass, kalau kita yakin ada sebuah kelas yang huge, yang besar, di mana metode-metode dan atributnya sebetulnya bisa disebar atau digunakan oleh oleh kelas-kelas anak-anaknya. Itu ya, sebetulnya seperti itu idenya ekstrak subclass itu. Despite its seemingly simplicity, inheritance can lead to that, and if you had several different class hierarchy. For example, you had the class dog with different behavior depending on the size and fur of dog. Oke, kita cukupkan dulu barangkali ya, karena kita ada kelasnya itu seberapa large ya, nih sudah ada nih ya, ada large, medium, small. Ini kalau dognya itu large, medium, small, furnya itu smooth and shaggy. Nah, jadi kita begitu diekstrak nanti variabel atau si field-nya itu diturunkannya ke kelas yang mana gitu ya, ke subkelas yang mana, ini karena tergantung dari ini. Jadi memang untuk ekstrak subkelasnya ada drawback atau ada kendala ya, tetapi artinya kita harus lebih hati-hati untuk menetapkan si subkelas. Ya paling gampang tadi sih ekstrak kelas aja, langsung bikin kelas baru. Tapi kalau kita lihat sebetulnya metode-metodenya itu ada relasi inheritance. Nah, maka kita harus perhatikan lebih hati-hati lagi. Nah, jadi anak-anak untuk ekstrak subkelas dan ekstrak kelas juga ya, kita lanjutkan minggu depan. Kita nanti lihat programnya seperti apa. Jadi kita tutup dulu pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.